Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini yang Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu implementasi penjadwalan mata pelajaran menggunakan metode algoritma genetika berbasis web. Studi kasus di MTS DDI Majene. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hidayana Rusdin, angkatan 2016. Latar belakang yang saya ambil dari sini yaitu penjadwalan. Penjadwalan mata pelajaran adalah salah satu masalah yang paling sering dialami di dalam dunia pendidikan. Banyaknya ruangan, banyaknya guru, dan banyaknya mata pelajaran yang harus diajar. Dan tidak hanya itu, banyak dari guru-guru yang tidak mengajar di waktu tertentu. Sehingga ini membuat dalam penyusunan jadwal sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dari itu, saya mengangkat judul untuk skripsi saya, yaitu implementasi penjadwalan mata pelajaran menggunakan metodologi algoritma genetika berbasis web. Studi kasus di MTS DDI Majene. Tujuan penelitian pertama, mengetahui cara pengimplementasian algoritma genetika dalam menyusun jadwal. Kedua, mengetahui bagaimana cara penerapan algoritma genetika pada penjadwalan dengan pemilihan interval waktu mengajar bagi pengajar. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana cara penerapan algoritma genetika dalam menyelesaikan jadwal mata pelajaran. Kedua, bagaimana cara algoritma genetika dalam menentukan waktu tertentu untuk guru yang memiliki jadwal atau aktivitas di luar jam mengajar. Batasan masalah pertama, mengelola jadwal mata pelajaran di MTS DDI Majene. Kedua, penjadwalan mata pelajaran untuk tahun pelajaran 2019-2020. Ketiga, mengolah jadwal mata pelajaran agar guru dapat memilih hari yang diinginkan atau waktu yang diinginkan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, membantu sekolah dalam menyusun jadwal. Kedua, membantu guru dalam memilih waktu mengajar. Ketiga, memberikan informasi dan tambahan pengetahuan pembaca mengenai algoritma genetika yang layak digunakan khususnya dalam permasalahan penjadwalan. Metode yang saya gunakan yaitu metode algoritma genetika. Di mana kita tahu algoritma genetika sebagai cabang dari algoritma evolusi, metode adaptif yang biasa digunakan untuk memecahkan suatu pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi. Dengan meniru teori ini, algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan dunia nyata. Teknik pencarian pada algoritma genetika dilakukan sekaligus berdasarkan jumlah solusi yang mungkin dikenal dengan sebutan populasi. Individu yang terdapat dalam satu populasi disebut dengan istilah kromosom. Populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi berikutnya merupakan hasil evaluasi kromosom-kromosom melalui iterasi yang disebut generasi.
Setiap generasi kromosom akan melalui proses evaluasi dengan menggunakan alat ukur yang disebut fungsi fitness. Nilai fitness dari suatu kromosom akan menunjukkan kualitas kromosom dalam populasi tersebut. Generasi berikutnya dikenal dengan istilah anak atau offspring. Terbentuk dari sebuah dua kromosom induk dengan menggunakan operator penyilangan atau crossover. Selain operator penyilangan, suatu kromosom juga dimodifikasi dengan menggunakan operator mutasi. Populasi yang baru dibentuk dengan cara menyeleksi nilai fitness yang dari kromosom induk dan kromosom anak, serta menolak kromosom-kromosom lainnya sehingga ukuran populasi konstan. Penelitian terkait di sini saya menulis beberapa, bisa dilihat. Sudah beberapa tahun banyak yang menggunakan metode ini dalam penjadwalan. Metodologi penelitian. Seperti biasa, persiapan, analisis, perencanaan sistem, penerapan sistem, pengujian sistem, penulisan laporan. Rencana dan waktu tempat saya lakukan di MTS DDI Majene. Rencana waktu penelitian itu kurang lebih 1 bulan. Gambaran umum metode penelitian. Pertama, pembuatan kromosom atau pembangkitan populasi awal. Kedua, pencarian Rowland weight, crossover, mutasi, pemberian nilai fitness. Di sini akan diseleksi. Jika fitness terbaik didapatkan atau waktu proses atau generasi sudah habis, akan selanjutnya mengambil kromosom yang paling bagus nilai fitnessnya. Selanjutnya jadwal akan dihasilkan. Hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa data yang dapat digunakan. Pertama, data ruang atau kelas. Kedua, data guru. Ketiga, data mata pelajaran. Keempat, data pengampu. Kelima, data jam. Dan keenam, data hari. Selanjutnya, data waktu yang tidak bersedia. Penentuan fitness. Dalam kasus ini, fitness yang saya tentukan ada 3. Pertama, deadlock kelas dan waktu, deadlock guru, deadlock keinginan waktu mengajar guru, sehingga perhitungan fitness adalah fitness sama dengan 1/1 sama dengan KW tambah GR tambah WG. Baiklah, selanjutnya implementasi antarmuka bisa dilihat. Pertama, halaman login. Di halaman login admin ada beberapa seperti biasa untuk login, dan saat ada satu tombol digunakan untuk siswa yang ingin melihat jadwal. Login admin digunakan untuk mengedit jadwal yang akan ditampilkan di lihat jadwal atau yang akan dilihat oleh siswa. Selanjutnya, gambar tampilan awal admin, gambar input data, yaitu data guru, data mata pelajaran, data waktu bersedia, dan data proses jadwal. Baiklah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian saya ada 2. Pertama, algoritma genetika dapat diimplementasikan untuk pembuatan jadwal mata pelajaran dan lebih efisien dalam hal penggunaan waktu pembuatan mata pelajaran.
Kedua, algoritma genetika dapat digunakan agar guru dapat memilih waktu untuk mengajar yang sesuai dengan pilihan waktunya. Adapun saran yang saya sarankan yaitu aplikasi penjadwalan ini diharapkan ke depannya menampilkan jam istirahat dan jam sholat duha karena sholat duha sering dilakukan di sekolah ini. Atau sekolah-sekolah lain mungkin juga melakukan sholat duha. Kedua, dalam hal tampilan. Mungkin aplikasi penjadwalan ini masih sangat kurang dalam hal tampilan. Jadi mungkin kedepannya bisa didesain lebih bagus lagi. Baiklah. Ini adalah tampilan awal dari sistem saya. Pertama ada login biasa. Ini digunakan untuk login admin. Sedangkan tombol lihat jadwal di sini digunakan untuk melihat jadwal. Bagi siswa yang ingin melihat jadwal bisa menggunakan tombol ini. Sedangkan ini khusus digunakan untuk admin. Baiklah, saya akan masuk ke tampilan admin. Ini adalah tampilan awal admin. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa data yang dibutuhkan, yaitu data guru, data mata pelajaran, data pengampu, data jam, data hari, dan waktu yang tidak bersedia. Di sini di data guru kita bisa menambah guru. Ini data-data yang sudah saya input. Mata pelajaran apa saja yang ada di sekolah itu. Pengampu. Di sini kita mensinkronkan akidah akhlak mengajar, siapa yang mengajar, guru siapa yang mengajar, dan di kelas mana. Seperti ini. Di sini kita tentukan semester berapa, mata pelajaran apa, guru siapa, dan kelas berapa, tahun ajaran berapa. Ini data-data yang sudah saya input. Di sini juga sebenarnya bisa diedit. Jika ada yang guru misalnya tiba-tiba tidak bisa mengajar di akidah akhlak atau ada yang menggantikannya, kita bisa edit di sini. Jadi kita bisa pilih guru di sini. Nggak usah saya edit. Ini data-datanya. Waktu yang tidak bersedia. Nah, di sini kita pilih guru siapa. Misalnya saya tidak mau mengajar di hari Senin. Ya, hari Senin yang hari ini. Pagi. Beberapa. Lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan akan ada muncul data telah berhasil diupdate seperti ini. Selanjutnya di pemrosesan. Nah, di sini di pemrosesan harus diatur semua. Harus diatur semua dulu. Karena kita menggunakan algoritma genetika, otomatis kita akan
membutuhkan yang namanya populasi, probabilitas crossover atau perkawinan silang, probabilitas mutasi, dan jumlah generasi. Karena saya menggunakan tahun 2019-2020 semester ganjil, probabilitas yang saya tentukan 70, mutasi 40. Untuk melihat perubahannya, kita perhatikan dulu. Coba, di sini ada di hari Senin, jam pertama itu ada Vicky, Ibu Arfa. Ketika kita memproses, otomatis dia akan berubah secara acak atau secara random seperti hukum asal dari genetika. Dia itu kerjanya secara random dan dia harus di crossover terlebih dahulu, sesudah itu dimutasi sampai habis generasi terakhir. Di sini membutuhkan waktu yang sangat lumayan lama, tergantung dari data yang dibutuhkan dan proses ini akan lama. Apalagi banyak fitness yang tidak sesuai. Di sini yang dia akan terus memproses sampai menemukan hasil yang maksimal. Oke. Bisa dilihat di sini sudah teracak. Yang tadinya Vicky di jam pertama, sekarang Vicky berada di jam kedua di kelas 9B. Jika guru atau siswa ingin tidak punya aplikasi atau ingin Pak kurikulum ingin membagikan ke guru-guru untuk melihat jadwalnya, karena tidak bisa masuk di aplikasi, bisa menggunakan ini. Bisa langsung diekspor ke Excel. Jadi nanti hasil ekspornya bisa dibagikan ke guru-guru yang tidak tahu menggunakan komputer, karena lumayan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.